Oke, baik, terima kasih pemirsa Selambari TV, masih bersama Widya di Sebaiknya Anda Tahu. Dan kalau tadi kita sudah berjumpa dengan narasumber yang tampan ya, kali ini kita berjumpa dengan narasumber yang cantik ya. Oke, ada Ibu Jamilah, Sarjana Pendidikan nih, selaku instruktur kurikulum DKI Jakarta. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Baik, selamat datang Bu ya di Sebaiknya Anda Tahu. Oke Bu, di sini kita masih berbicara mengenai pondok pesantren. Nah, bagaimana sih Bu, mungkin pemirsa di rumah penasaran bagaimana cara penerapan dari kurikulum di pondok pesantren? Penerapan kurikulum di pondok pesantren saya kira tidak berbeda dengan penerapan di sekolah-sekolah seperti biasanya ya. Dan untuk penerapan kurikulum di pondok pesantren itu kita tetap mengarah kepada, sekarang ini kan kurikulum kita sudah kurikulum 2013. K13. Dan ya. untuk menerapkan kurikulum 2013 itu ada 3 agenda penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu adanya pendidikan penguatan karakter, ada literasi, dan ada keterampilan abad 21. Jadi Ya, dari 3 tersebut, dari PPK itu kita bisa jabarkan di situ ada 5 yang akan kita terapkan melalui nasionalisme. Kenapa sih harus nasionalisme? Karena banyak sekali kadang-kadang anak-anak itu ya, dia berantem, pulang sekolah tawuran. Kalau di Jakarta nih yang banyak. Mudah-mudahan di sini nggak ada tawuran. Amin. Gitu. Kalau DKI itu Iya. banyak yang pulang berantem tawuran. Nah itu, maka harus diterapkan nasionalisme itu dengan melalui pendidikan penguatan karakter. Kemudian ada disiplin. Kenapa pula harus disiplin? Karena lebih banyak lagi orang tuh kadang berangkat kerja dari rumah, tidak memaksimalkan waktu yang ada ya, dan anak-anak pun akhirnya ikut terimbas. Bu gurunya belum datang. Jadi nyantai. Seperti itu. Jadi nyantai, padahal kita harus disiplin tepat waktu. Kemudian ada lagi yang namanya dia harus bisa mandiri. Benar. Jadi tidak berlaku yang manja. Yang tadi kalau saya dengar disampaikan instan, semuanya maunya instan. Itu tidak baik. Bagaimana anak bisa merintis kalau dia tidak dilatih untuk mandiri. Benar. Dalam segala hal, baik mengerjakan tugasnya. Tapi kadang orang tua kan gini, kasihan masih kecil. Iya, dan banyak dijumpai kasus seperti itu Bu ya. Apalagi di pesantren, kan tinggal sama mamanya, tinggal ayahnya, dia di pesantren sendiri. Harus mandiri. Nah, harus mandiri. Disitulah peranan kurikulum 2013 melatih untuk mandiri gitu. Kemudian juga harus dia punya rasa gotong royong. Nah, di pesantren harus benar-benar juga nih gotong royong. Bagaimana dia mau merapikan tempat, kalau yang ini kerja, yang ini nyantai, yang ini ngobrol, gitu ya. Jadi ya harus gotong royong itu benar-benar diajarkan untuk di pesantren ini. Iya, karena dia juga tinggal bersama teman-teman yang lain Bu ya. Itu dia. Jadi, kan pas banget ya. Sikap gotong royong, sikap mandirinya juga tercipta Bu ya. Iya, begitu. Satu lagi adalah integritas. Integritas. Nah, dari PPK itu berarti sudah 5 tadi ya. Ada nasionalis, ada disiplin, ada mandiri, ada gotong royong, satu lagi adalah integritas. Gitu. Jadi apa itu Bu integritas itu Bu? Nah, integritas itu kalau tidak anak-anak itu sendiri ya, keintegritasan itu kan benar-benar menyatu. Menyatu. Bagaimana mereka bisa kalau hanya dari kitanya sendiri tidak memberi contoh. Untuk integritas ya kita berikan contoh keteladanan yang terutama sekali. Mereka bisa mau bekerja sama yang benar-benar bersatu, benar-benar mau berkolaborasi, mau menerima kekurangan temannya. Jangan justru kita menerima dia karena kelebihannya, tapi kekurangan dia apa? Iya. Saling mengisi. Saling melengkapi Bu ya. Iya, seperti itu. Nah, agenda yang kedua adalah literasi. Literasi. Nah, kalau literasi di pondok pesantren tentunya dengan adanya surat Al-Alaq ya, Iqra. Kan sudah katakan bacalah. Bacalah. Apa yang dibaca? Apakah hanya sekedar buku saja? Tidak, yang dibaca seluruh alam ini dibaca. Semua kejadian dibaca. Kenapa terjadi hujan? Baca. Gitu. Iya. Kalau kita kan sementara ini baca tapi yang ada di buku aja. Tapi kejadian, kenapa terjadi gerhana? Baca. Nah, itu dimaksudkan di situ membaca bukan hanya sekedar buka buku, tapi juga dalam seni. Seni juga perlu dibaca. Keindahannya. Literasi. Ya. Nah, itu termasuk literasi. Tapi selama ini banyak yang menerjemahkan literasi itu hanya buka buku, baca, buka buku, baca. Ya, Oke. ya seperti juga teknologi itu juga perlu dibaca, ya kan?
Bagaimana? Kok ini bisa ya? Padahal saya ada di sini loh. Kenapa tiba-tiba saya bisa berada di sana? Dia ada di sana, kenapa saya bisa lihat wajahnya? Baca kan, termasuk seperti itu. Nah, agenda yang ketiga dari itu keterampilan abad 21. Itu yang terpenting, yang harus ditantang deh semuanya ya. Dengan di abad 21 itu kan anak itu harus punya critical thinking kan ya. Harus kritis. Nah, berpikir yang kritis. Kemudian juga kreatif. Benar. Ya, kemudian ada lagi yang namanya kolaboratif, berkolaborasi, kemudian berkomunikasi. Karena anak sekarang itu kalau kita lihat, apalagi komunikasi ya, entah dari mana awalnya, kita sendiri juga mungkin masih bingung ya. Kok kalau disuruh nanya itu paling susah. Paham? Paham. Giliran ditanya nggak tahu. Ngerti? Iya itu tadi. Siapa yang mau tanya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti udah paham. Udah paham kan? Giliran ditanya nggak bisa jawab. Bingung sendiri seperti itu. Nah kalau kreatif ya tentunya dengan kreativitas yang tinggi dari singkong bisa jadi macam-macam ya. Benar. Ya kalau hanya direbus aja singkong tidak menarik. Udah biasa. Nah, bagaimana Miss Cici bisa membuat singkong dengan level lah itu kan kreatif. Benar sekali. Karena adanya kreativitas. Menciptakan sesuatu yang sebenarnya biasa jadi luar biasa. Luar biasa. Iya. Bernilai jual tinggi. Nah itu kreatif. Di situ. Lalu Bu, seperti yang kita ketahui ini kita memasuki abad yang mana banyak anak-anak yang bisa dikatakan malas membaca buku, malas berjuang, malas belajar. Ini bagaimana tanggapan Ibu? Atau mungkin sekalian Ibu bisa memberikan nasihat kepada pemirsa Selampari TV di rumah, bagaimana Bu cara mendidik anak-anak agar bisa berjuang di era seperti ini? Baik, agar anak-anak berjuang, mau bekerja, yang pertama adalah keteladanan. Keteladanan dari orang tua. Dari orang tua. Karena pendidikan itu tidak bisa berhasil hanya di sekolah atau di pondok. Benar. Yang pertama pendidikan itu adalah di rumah. Keluarga. Nah, iya, karena rumah itu adalah madrasah pertama. Benar sekali. Nah, seperti itu. Jika orang tuanya teriak sholat, tapi dia tidak sholat. Iya. Nah, bagaimana? Anak mau sholat, ngaji, tapi orang tua tidak mengaji. Oleh sebab itu saya sarankan kita selaku orang tua ya. Jadi bukan hanya untuk pemirsa saja, juga untuk diri saya sendiri khususnya, mudah-mudahan kita mampu memberi keteladanan karena Nabi sendiri mengatakan pendidikan yang terbaik adalah keteladanan. Dengan keteladanan nggak usah ngomong, orang ikut seperti itu. Jadi kita nggak perlu Bu ya, ayo kita kayak gini, ayo kita kayak gini. Tapi kalau kitanya aja nggak mau bergerak, ya sama aja gitu Bu ya. Kasih contoh, keteladanan. Jadi role model yang bagus. Iya, untuk anak-anak seperti itu. Oke Bu, terus kalau kita berbicara mengenai literasi tadi Ibu menyampaikan, kalau secara spesifik literasi di pondok pesantren ini seperti apa Bu? Literasi kan pada prinsip itu membaca. Yang dibaca tentunya ya Al-Quran, udah pasti. Ya Al-Quran pasti dibaca. Karena kenapa? Semua sumber ilmu ada di Al-Quran, ada di Al-Hadis. Mau bicara tentang bagaimana bertetangga, tanya Al-Quran. Bagaimana berbakti pada orang tua, tanya Al-Quran. Nah, semuanya, jadi literasi itu perbanyak membaca Al-Quran, jangan hanya dibaca saja, tapi ada tafsirnya. Mari, dari kita baca itu, kita pahami, kita terapkan. Sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Ini memang Al-Quran ini merupakan sumber dari segala-galanya ya. Bagaimana kita yang membaca lalu mengamalkannya. Nah seperti itu. Karena semuanya bersumber, Nabi sendiri kan perilakunya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita sahabat pernah bertanya kan, bagaimana perilaku Nabi? Perilaku Nabi itu ada di Al-Quran. Baca di Al-Hadis. Nah seperti itu. Semua perilaku, semua kegiatan, apapun itu sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis di situ. Jadi literasi yang memang sangat baik sekali kalau di pondok ini kan banyak ya. Baca Al-Quran, kemudian baca artinya, tafsirnya. Nah dari situ kita bisa tahu dari sejarah, bahkan dari asbabun nuzulnya dibahas. Seperti itu. Oh iya. Ini kan sudah diketahui bahwa Ibu ini sudah sering Bu ya datang ke sini Bu ya? Sudah melihat perkembangan tentunya dari para peserta didik di pesantren ini kan? Ini bagaimana tanggapan Ibu? Ya saya sangat
salut ya, luar biasa. Dari mulai kami cuma punya yang seperti ini, ya bambu seperti ini, musola ini juga belum ada dulu ya, tapi mereka masih bersemangat dengan guyuran hujan, tetap mereka datang untuk belajar di pesantren ini. Itulah yang menyebabkan juga saya bagaimana begitu ya kok mereka bersemangat sekali, kenapa saya tidak mau membantu dengan kondisi seperti benar ini. Sekali. Gitu. Oke Ibu, kita tadi sudah membahas tentang banyak hal Bu ya, mungkin Ibu bisa menyampaikan pada pemirsa di rumah kesimpulan dari obrolan kita Ibu. Baik, jadi kesimpulan yang pertama, bahwa untuk mendidik anak-anak itu tidak perlu kita banyak bicara, tidak perlu kita banyak berteriak-teriak, cukup berikan keteladanan saja. Contoh. Contoh begitu. Ya, orang tua adalah figur. Jangan sampai anak mencari figur yang lain. Benar. Itu saja mungkin dari saya. Iya. Ya. Oke, simpel sekali ya kesimpulannya, tapi jelas. Ya. Jadi pemirsa di rumah ya ini harus bisa untuk menjadi teladan yang baik ya, khususnya orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak di rumah. Oke Ibu, terima kasih Bu terhadap waktunya Ibu ya. Baik pemirsa Selampari TV, dengan berakhirnya perbincangan Widi dan juga Ibu Jamila, maka menandakan berakhir pula edisi Sebaiknya Anda Tahu kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Sebaiknya Anda Tahu hanya di Selampari TV punya kita Gale. Saya Dwi Widianita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.